Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Oke, pagi ini saya akan menjelaskan tentang sebuah aliran yang berkembang di Amerika. Aliran ini namanya adalah aliran institusional. Nah, aliran institusional ini dikembangkan oleh seseorang yang bernama Thorstein Bunde Veblen. Nah, Veblen ini memang dulunya dia imigran dari Norwegia. Dia generasi pertama dan tidak dilahirkan dari keluarga yang kaya. Hidupnya sangat sederhana. Tapi dari semua kisah hidupnya dan pemikirannya, justru yang lebih terkenal pada orang ini adalah kisah hidupnya. Nah, karena kisah hidupnya cukup ganjil dibandingkan para ekonom-ekonom yang lain. Dia ini mendapatkan gelar PhD dari salah satu universitas yang ada di Yale, tapi kehidupannya bak seorang gelandangan. Dia suka memakai baju yang compang-camping, menggunakan topi rakun gitu. Dan dia termasuk orang yang canggung katanya. Nah, canggung itu seperti apa? Dia itu suka merokok, jarang gosok gigi. Dia juga jarang merapikan rumahnya, bahkan tempat tidurnya. Pokoknya kehidupannya compang-camping. Tapi di sisi lain, dia cukup orang yang memiliki karisma kuat sehingga banyak wanita yang tertarik padanya. Dan ini mempengaruhi kehidupannya, di mana dia termasuk orang yang suka dengan berhubungan gelap, berhubungan seks, termasuk dengan mahasiswi dan istri dosen di tempat kerjanya. Dia cukup terkenal dari sifat ininya daripada pemikiran-pemikirannya, karena memang pemikirannya lebih pada kritik terhadap neoklasik. Nah, si Veblen ini juga sangat terkenal sebagai dosen killer. Dia hanya memberikan nilai C, tidak lebih dari itu, kepada mahasiswanya. Selain itu, kehebohan terjadi ketika dia dekat dengan Babe. Babe ini adalah istri simpanan, di mana istri simpanan ini itu ternyata adalah istri dari teman dosennya. Akhirnya, singkat cerita, si istri pertamanya dia mengirimkan pesan ke rektor di Stanford University. Akhirnya melalui sidang di universitas, akhirnya dia pun dipecat. Nah, dia berhenti mengajar pada tahun 1926 dan akhirnya dia kembali ke California. Di situ dia hidup hingga tahun 1929, terus akhirnya dia meninggal. Nah, pemikirannya yang cukup terkenal itu tertulis pada buku The Theory of Leisure Class. Dia mengkritik keras kehidupan sosial atau kehidupan orang kaya yang ada di Amerika. Selain itu, dia cukup terkenal akan ramalannya yang cukup jitu pada saat itu. Pada tahun 1911 dia mengatakan pada salah satu dosen di Universitas Missouri, pada salah satu rekannya, dia bilang perang dunia sebentar lagi akan meletus di Eropa. Padahal pada saat itu Eropa dan Amerika perdagangan lancar-lancar saja seperti tidak ada masalah. Tapi dia memprediksi Eropa sebentar lagi akan ada perang. Kemudian dia juga bercerita bahwa akan ada sebuah revolusi yang mengalahkan revolusi Prancis. Di Prancis sempat ada revolusi, tapi nanti pasti akan ada revolusi yang lebih besar dari Prancis yang terjadi di Rusia. Alhasil benar, akhirnya kan Rusia pecah pada saat itu. Terus kemudian dia memprediksi jika Perang Dunia yang pertama ini sudah selesai, nanti akan muncul Perang Dunia kedua, di mana Jepang dia akan bergabung dengan Jerman. Alhasil, iya, itu juga terjadi. Pada Perang Dunia kedua ada kelompok sekutu. Pemikiran yang lainnya, dia ini sangat membenci orang Amerika yang kaya, di mana konsumsinya itu tidak untuk memenuhi kebutuhan, tapi hanya untuk pamer-pamer saja. Nah, mereka ini kan orang-orang kaya yang istilahnya kayanya bukan karena produktivitasnya mereka, tapi karena mereka hidup di lingkungan keluarga kaya. Mereka kaya karena warisan, mereka kaya karena hasil dari jarahan perang, dari Perang Dunia yang pertama. Dari Perang Dunia yang pertama kan banyak orang Amerika yang kaya karena hasil jarahannya.
Nah, karya bestsellernya pertama kali terbit pada tahun 1899 saat usianya masih 42 tahun. Dia menyindir keras kehidupan orang Amerika yang sangat glamor. Dia melakukan konsumsinya itu unik. Siapa yang apa ya istilahnya bajunya semakin rumit, bajunya semakin detail itu dia dianggapnya orang dengan kasta tertinggi. Nah, kehidupan mereka yang suka berfoya-foya, mendatangi sebuah acara dengan lomba bagus-bagusan pakaian, terus kemudian kehidupan mereka yang selalu menghambur-hamburkan uang, ini yang ditentang oleh Veblen. Mungkin karena latar belakang Veblen bukan dari orang Amerika asli, karena dia dari Norwegia, dan lagi kan dia sebenarnya dari orang yang tidak mampu, dari keluarga yang sederhana. Jadi ketika ya wajar lah kalau keluarga sederhana melihat orang kaya yang mereka sedikit kerja tapi terus menghamburkan uang, pasti ada rasa jengkel kan begitu. Nah, koleksi esainya di Dale itu dikompilasi bertajuk The Engineer Enterprise System. Buku ini cukup banyak digemari orang ketika dia sudah meninggal, karena akhirnya ada yang membela kaum buruh. Karena pada saat itu memang antara pekerja industri dengan pebisnis atau investor itu mereka ada ketegangan, yaitu tadi seperti yang dipikirkan oleh Veblen bahwa orang yang di bidang industri itu kerja mati-matian, produktivitasnya tinggi, tapi kehidupannya sederhana. Sedangkan orang investor yang sebenarnya mereka tidak bekerja karena uangnya mendapat dari warisan orang tuanya, mereka kehidupannya foya-foya kayak gitu. Akhirnya Veblen pun menulis tentang perlu adanya semacam Sovietnya teknisi. Berarti memang dia pada saat itu berpikir sosialisme itu bagus, tapi bukan dari sistem pemerintahannya, tapi dari sistem ekonominya gitu lah. Kalau Karl Marx itu kan dia sosialisme, tapi dari sistem pemerintahannya. Sedangkan Veblen ini, makanya dia disebut sebagai aliran institusional karena dia berharap sosialisme ini ada pada sisi ekonomi saja. Bagaimana ekonomi ini dipegang bukan oleh investor, orang-orang kaya yang sebenarnya mereka tidak begitu ngerti teknis, tapi hanya ngerti bagaimana mendatangkan profit. Tapi dia berpikir bahwa bagaimana jika suatu perindustrian itu dikendalikan oleh seorang insinyur yang memang benar-benar dia paham hal teknis. Nah, kemudian Veblen ini dan Charles Babbage dan Wesley Mitchell dia mendirikan New School of Social Research, di mana dia mengumpulkan semua penelitian-penelitian yang bersifat eksperimental sosial dan kemudian diterbitkan pada New School for Social Research ini. Nah, Veblen itu kan melihat adanya barbarisme di ekonomi pada
pasca Perang Dunia yang pertama, di mana banyak orang yang memiliki properti seperti tanah, bangunan, itu bukan dari cara kerja kerasnya dia kemudian membeli tanah, tapi mereka mendapatkan dari barang rampasan yang diambil melalui kemenangan dari peperangan. Dia nganggap itu kejam, dan itu tidak manusiawi bagi dia gitu, sehingga istilahnya si Veblen ini lebih cocok berpikir perlu ada sosialisme dalam sebuah industri ekonomi. Veblen sangat kritis terhadap segala sesuatu yang terkait dengan kelas atas yang bisa bersenang-senang, bisa berfoya-foya, karena dia melihat orang Amerika itu sebenarnya dia nggak bisa kerja, dia hanya bisa menghambur-hamburkan uang dari hasil perang. Bahkan fenomena ini dia mengamati dari bagaimana orang-orang Amerika ketika mengadakan sebuah upacara, yang dilihat itu adalah bagaimana cara berpakaiannya dan pakaian apa yang dipakai gitu. Maka dia berpikir kapitalisme memang harus diganti kalau seperti ini. Dia berpikir tentang sosialisme pekerja. Nah, Veblen memang terkenal dia cukup tegang dengan hubungannya cukup tegang dengan beberapa ahli keuangan dari Amerika. Memang kalau kalian lihat, coba kalian lihat film-film Amerika yang periodenya sebelum Perang Dunia Kedua, itu selalu ada orang yang sangat mahir dalam teknis, tapi kemudian dia kalah dengan seorang investor yang dia paham tentang keuangan gitu. Dan mungkin cukup terjadi juga di era-era baru ini, di era modern seperti ini kan sering kita lihat bahwa kadang orang teknisi yang dia ngerti cara membuat mobil, ngerti ini gitu, tapi secara finansial dia kalah kuat dengan orang-orang investor gitu, bosnya, pemiliknya, CEO-nya. Kalau CEO ini kadang mereka nggak begitu ngerti mobil, tapi dia ngerti investasinya saja atau ngerti keuangannya saja. Veblen juga melihat konflik yang terjadi di era dia yang berada di Amerika itu berbeda dengan yang terjadi di Jerman seperti yang dilakukan oleh Karl Marx. Konfliknya kalau di Marx itu kan konflik antara pemerintah dengan masyarakatnya, tapi si Veblen ini melihat ada hal yang berbeda, di mana dia melihat konflik justru terjadi pada si kaya dan si miskin. Di Amerika ini konteksnya. Kalau di Amerika memang orang-orang itu sangat membenci orang-orang kaya gitu. Karena ya itu tadi, dia nggak produktif tapi selalu menghambur-hamburkan uang. Dia melihat konflik antara industri dan bisnis. Dia juga mengecam pengambilan kekuasaan karena sering apabila ada orang yang dia ngerti hal teknis kemudian ingin menguasai suatu industri, datanglah investor dan semuanya selesai oleh investor. Semuanya diambil alih oleh seorang investor. Dan ini juga terjadi di beberapa sistem kemiliteran dia kan gitu. Gimana seorang saintis, seorang pejuang itu mereka kalah sama investor. Nah, cuma hal negatif yang dimiliki oleh Veblen dalam hal pemikirannya, dia tidak mampu melihat hal-hal di balik selera si orang-orang kaya, dimana sebenarnya barang yang ada di pasar itu kan akan terserap oleh orang-orang kaya. Misalkan kayak gini, sebut saja baju dengan tingkat harga menengah gitu ya. Tingkat harga menengah bagi orang miskin, dia membeli itu satu dan menganggap itu menjadi barang berharganya dia, yang mungkin hanya setahun mampu terbeli sekali gitu. Tapi bagi orang-orang kaya, pakaian medium ini ya digunakan untuk sehari-hari. Bisa jadi setelah dipakai dia sudah nggak mau pakai lagi dan kemudian membeli yang baru lagi. Sisi gelapnya memang, sisi negatifnya dari pemikiran itu memang terlihatnya ini tidak adil antara si kaya dan si miskin. Tapi di sisi lain memang barang di pasar itu akan terbeli oleh orang-orang kaya gitu, oleh orang-orang kaya. Dan yang lebih penting, kadang orang kaya itu menyediakan banyak manfaat bagi perekonomian ya. Salah satunya dia membayar pajak
orang kaya yang mengisi investasi, orang kaya memiliki surplus yang tinggi sehingga dengan surplusnya itu galeri bisa jalan, kayak pameran-pameran itu bisa jalan. Sekarang bayangkan kalau mereka seorang yang berprofesi sebagai seorang pelukis, dia mendapatkan penghasilan bukan hanya dari hasil penjualan lukisan kan yang jelas, tapi ketika ada galeri, ada pameran, di masa masuk itu mereka sudah membayar tiket, di situ mereka sudah mulai bisa hidup gitu. Makanya tetap kita membutuhkan orang-orang kaya yang akan menjadi konsumen pasar tertentu gitu. Nah, berikutnya salah satu pemikiran institusional adalah Max Weber. Mungkin nama Max Weber ini sering kalian temui ketika kalian mempelajari ilmu pembangunan ekonomi atau ilmu ekonomi pembangunan. Di ilmu ekonomi pembangunan kan namanya banyak, ada W.W. Rostow, kemudian ada Max Weber, terus kemudian ada banyak tokoh-tokoh pembangunan. Tapi kita hari ini melihat Max Weber itu dari pemikirannya terhadap institusi ekonomi yang ada dalam suatu negara. Nah, sekilas tentang kehidupan dari Max Weber. Dia lahir di Jerman. Ibunya kaya dan sangat religius, tapi tidak dengan ayahnya. Dia umur 29 tahun sudah menjadi profesor. Ini termasuk orang yang jenius menurut saya. Di usia ke-30 dia sudah mendapatkan posisi yang terhormat di universitas, yang mungkin karena dia umur 29 sudah profesor gitu ya. Nah, ada sisi negatif dari Max Weber dalam kehidupannya ketika dia pada tahun 1897 mengusir ayahnya dari rumah, dan kemudian ayahnya meninggal setelah 7 minggu kemudian, dan itu membuat Max Weber menyesali perbuatannya, dan akhirnya dia depresi berat pada saat itu sampai dia nggak bisa ngomong bertahun-tahun. Dan akhirnya dia nggak bisa ngajar sampai akhirnya dia dibawa pindah ke Amerika. Nah, ketika di Amerika dia melihat beberapa fenomena baru yang sangat berbeda dengan Eropa. Disitulah dia mulai bisa mengembalikan psikologisnya, gitu, psikisnya. Nah, Max Weber ini dia sangat berminat terhadap agama, tetapi tidak pernah ke gereja dengan teratur. Dia memiliki hubungan di luar nikah, lagi-lagi kehidupan soal keluarga itu hampir sama dengan Veblen. Max Weber ini tapi dia bukan player ya, karena dia ini benar dia menyukai mahasiswinya, dia suka ke pianis gitu, seorang pianis, tapi ketiga-tiganya hidup bersamaan gitu. Jadi ibaratnya kalau di kita ini ya hidup dengan istri 3 gitu. Sampai akhirnya dia meninggal di sisi kedua istrinya. Pernah dia mendaftar tentara tapi ditolak, tapi akhirnya dia masuk di jurusan ekonomi dan menjadi profesor di Munich, dan akhirnya dia meninggal di umur 5. Nah, pemikiran dari Weber yang cukup fenomenal itu adalah ketika dia membela kapitalisme tapi yang rasional, di mana perkembangan masyarakat modern itu kan muncul atas disiplin moral dan kesetiaan pada profesinya. Mereka bekerja keras menunjukkan produktivitasnya, dan akhirnya negara itu menjadi maju. Dia menganggap bahwa kapitalis itu tidak serta-merta dia menghalalkan segala cara, tapi kapitalis itu dia juga memandang etika dan moral. Sepertinya alurnya ini kalau dari neoklasik, dari klasik kemudian sosialis, neoklasik, kemudian muncul ke sosialis yang hampir ke sosialis dari Veblen tadi, kemudian muncul generasi berikutnya adalah di Max Weber. Max Weber ini melihat adanya kapitalis tapi ada unsur sosialisnya, yaitu memandang etika dan moral. Menurut Marx, yang melahirkan kapitalisme bukan keserakahan sebenarnya, tapi lebih kepada agama. Nah, agama, saya juga tidak tahu perkembangan Protestan pada tahun itu, pada tahun 17, tapi yang jelas hampir sama dengan Eropa, bahwa kaum aristokrat itu adalah orang yang terdekat dengan orang-orang agama, atau yang dianggap sebagai pemuka agama, orang-orang aristokrat. Nah, ini ternyata berpengaruh pada kehidupan pada tahun 1700, 1800 hingga 1900-an, di mana orang-orang itu dia mengejar kekayaan itu karena ada tuntutan agama gitu, untuk menyiarkan agama Kristen.
Ajaran reformasi Protestan mengubah peradaban Barat dan menyebabkan bangkitnya kapitalisme. Nah, menurut Weber, kapitalisme berasal dari cita-cita agama, bukan semata-mata karena orang pengen kaya, tapi karena agama menuntut bahwa mereka harus kaya gitu. Karena memang ada setoran yang harus diserahkan ke pemimpin agama mereka gitu. Weber mengatakan bahwa jika ilmu ekonomi ingin berhasil sebagai ilmu formal yang murni, maka ia harus menjadi ilmu sosial yang objektif, yang bebas nilai. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ilmu ekonomi selama ini pada periode-periode itu belum berdiri sendiri karena mereka masih kesinggung di matematika, kesinggung di sosiologi gitu. Maka dia perlu berdiri sendiri gitu. Nah, akhirnya pemikiran ini pun diteruskan oleh generasi berikutnya di mana ekonomi. Nah, Max Weber itu berpikir bahwa ada satu kelemahan dalam kapitalisme selama ini, di mana kapitalisme itu berisi orang-orang dengan kekuatan kekuatan yang cukup besar, membentuk sebuah rumah sendiri dalam sistemnya itu, sehingga dia menyebutnya sebagai sangkar besi, di mana sangkar besi ini berisi orang-orang kapitalis yang susah untuk diturunkan atau dijatuhkan, dan mereka kadang juga yang bisa menciptakan pekerjaan, tapi juga bisa menghancurkan pekerjaan seseorang semau mereka gitu. Nah, ini yang menjadi kesalahan dalam kapitalisme. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akan buka forum diskusi. Silahkan hari ini kita berdiskusi lebih jauh di sesi tanya jawab yang ada di forum diskusi pada Schoology. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.